Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam Permenungan Pagi hari ke-27 masa Prapaskah. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk lebih tenang, untuk diam sejenak dari semua kesibukan kita, untuk masuk ke dalam relung batin kita yang paling dalam. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk duduk tenang. Seperti orang Bali, pada hari ini juga mereka duduk tenang, di mana tidak ada pekerjaan, di mana kantor-kantor, semua pelayanan publik ditutup. Karena pada hari ini mereka akan tenang, menyepi, menyendiri untuk menyucikan dirinya, manusia, dan alam semesta. Dan bacaan hari ini, dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Biasanya kalau Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, orang yang sakit, dia langsung bilang, dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tilammu. Tetapi di dalam penyembuhan kali ini, Yesus bertindak agak berbeda. Yang pertama, meludah ke tanah. Ludahnya itu diaduk-aduk, lalu kemudian dia oleskan ludah bercampur tanah itu pada mata orang buta. Lalu kemudian dia pergi katakan kepada orang buta, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, yang berarti yang diutus. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengoleskan ludah bercampur tanah pada mukanya, pada matanya, lalu kemudian menyuruh dia ke kolam Siloam? Kenapa tidak lebih gampang Yesus mengatakan kepada orang buta itu, terbukalah matamu, Efatah, terbukalah matamu, jadilah engkau sembuh. Tapi tidak. Yesus mengoles tanah bercampur ludah pada mata. Kemudian Yesus suruh dia ke kolam Siloam, kolam yang berarti air lambat. Kolam itu juga berarti yang diutus, Siloam ini. Di kolam ini tempat orang Israel mengambil air untuk keperluan kanisah, untuk pembasuhan, untuk segala macam. Berarti air ini adalah air suci. Di zaman Daud, air ini dipakai menjadi sebagai sumber kebutuhan air untuk orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Berarti kalau kita lihat di sebelah sana ada kekotoran, ada kenajisan yang disimbolkan dengan tanah dan ludah, dan dia harus berlangkah sebagai yang diutus menuju ke kolam kehidupan, kolam Siloam, untuk membasuh, untuk menanggalkan kekotoran dan kenajisan itu, supaya menjadi bersih, supaya menjadi tahir kembali, supaya bisa melihat dengan jelas.
Betapa sering kehidupan kita itu menjadi gelap. Betapa sering karena kesulitan-kesulitan atau pengalaman-pengalaman pahit yang kita hadapi dalam hidup membuat kita ingin menutup mata kita. Menutup mata karena kita merasa malu, karena kita merasa minder, karena kita merasa bersalah, atau kadang kita merasa seperti amat terhina. Mungkin orang buta ini sering mendapatkan ludah, cibiran, sering dianggap seperti orang yang bisa diinjak, dipakai semena-mena karena dia bukan orang. Melalui penyembuhan yang Yesus buat, Yesus ingin mengajak dia untuk melihat pada pengalaman-pengalaman yang sudah dia hadapi, penolakan, pengalaman pahit yang membuat dia tidak mau melihat itu sebagai satu pengalaman rahmat, pengalaman perjumpaan dia dengan Sang Pemberi Cahaya. Pengalaman perjumpaan dia dengan Sang Pemberi Cahaya menjadikan dia sebagai orang utusan. Karena dia sudah mengalami kekotoran, kenajisan, ketidakbersihan. Dia diajak, diminta, diperintahkan untuk pergi ke kolam kehidupan, untuk menanggalkan semuanya itu, untuk membilang kepada dia dan kepada kita semua bahwa kekuatan, bahwa pengharapan yang kita cari tidak bisa tidak dan tidak bisa lain selain pergi ke kolam kehidupan itu. Kolam kehidupan itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang diutus dengan tugas membasuh, membersihkan, dan membuka mata supaya yang kotor, yang najis mampu melihat terang kehadiran Tuhan sendiri, mampu melihat kembali cahaya kasih Allah. Renungan saya ini diperkuat dalam Mazmur hari ini. Mazmur tanggapannya, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Carilah wajahku. Janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Dan dalam bacaan dari nubuat Mika, kita mendengar, aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan daku. Allahku akan mendengarkan daku. Janganlah bersukacita atas aku. Sekalipun jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Mari kita belajar dari orang buta ini untuk membiarkan Tuhan memoles kehidupan kita. Yang kelihatan seperti sangat terhina, bak ludah,
yang diludahkan, yang kelihatan begitu menjijikkan, seperti ludah bercampur tanah, yang membuat kita bahkan merasa jijik dan ingin menjauh, bahkan menolaknya. Tuhan ingin memakai semua itu yang kita alami dalam pengalaman-pengalaman kita untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita sebagai orang utusan. Tetapi kita harus belajar dari orang buta itu, mempercayakan diri kita dan membiarkan Tuhan membantu kita untuk melihat pengalaman kehidupan itu sebagai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman penyerahan diri kepada Tuhan, pengalaman mempercayakan diri kita kepada Tuhan, pengalaman membiarkan Tuhan menuntun kita, mengurapi kita sebagai orang utusan menuju kolam kehidupan itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, membuka mata hati kita, mengangkat kita dari perasaan keterpurukan dan melihat kembali pada pengalaman keterpurukan itu, kehadiran Tuhan sendiri yang telah menguatkan kita. Semoga mata yang jeli ini memampukan kita untuk bangkit kembali dan berlangkah untuk menjadi kekuatan, menjadi orang utusan, agar membawa banyak orang menuju kolam kehidupan, perjumpaan, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.